Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita kembali dapat berjumpa dalam program belajar bareng Kitab Kejadian. Sebelum kita belajar firman Tuhan lebih lanjut, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, kasih setiamu, kemurahan-Mu yang terus Tuhan menyertai kehidupan kami. Hingga di sore hari ini kami mau belajar dari firman-Mu. Bukalah hati pikiran kami, mampukan kami Roh Kudus untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita kembali akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Kejadian. Kalau Bapak Ibu terus mengikuti program ini, kita belajar Bapak Ibu dari Kejadian pasal 1 tentang penciptaan dan terus berlanjut ya. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan, ada banyak makna yang bisa kita dapatkan yang itu menjadi pelajaran untuk kita sekalian. Bapak Ibu, saudara sekalian, di waktu lalu kita sudah belajar di episode yang ke-13 dan saat ini kita masuk di episode yang ke-14. Saya memberikan satu judul manusia dan kuasa. Di waktu yang lalu Bapak Ibu kita belajar tentang penciptaan di hari kelima dan keenam. Kita belajar di Kejadian 1 ayat 21 sampai 31. Di sana ada beragam macam jenis binatang beserta pembagiannya. Ada yang di darat, di laut, kemudian juga di udara, kemudian ada juga yang melata, merayap, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan keanekaragaman dalam dunia fauna, ya, dalam dunia hewan. Dan apa tujuan penciptaan binatang? Kalau waktu yang lalu kita sudah belajar untuk melengkapi keindahan alam, keindahan bumi yang diciptakan Tuhan. Kemudian kita juga belajar untuk menjaga keseimbangan alam, di mana ada tumbuh-tumbuhan yang di waktu itu dimakan oleh binatang juga, bahkan setelah manusia jatuh dalam dosa, akhirnya saling memakan ya binatang. Dan ini bisa kita lihat sebagai satu keseimbangan alam. Jadi misalnya ada hama yang terlalu banyak, maka kalau tidak ada binatang yang menjadi predator atau lawannya, bisa merusak hasil pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Yang ketiga tentu menjadi konsumsi bagi manusia, meskipun di awal saat penciptaan Tuhan katakan bahwa manusia ini makanannya adalah tumbuhan berbiji. Tapi kemudian setelah manusia jatuh dalam dosa, kita melihat korban dipersembahkan, ya hewan-hewan dipersembahkan sebagai korban bakaran dan lain sebagainya, sehingga kemudian manusia juga memakan hewan-hewan. Nah, Bapak Ibu, tentu ini menjadi satu pelajaran bagi kita tentang tujuan penciptaan binatang. Di sisi lain, Bapak Ibu, ada juga agar manusia belajar dari binatang. Misal dalam Ayub pasal 39, kemudian di Amsal 6, kemudian di Amsal pasal 30, ya, penulis Alkitab seringkali mengajak manusia untuk melihat alam sekitar, untuk melihat keadaan sekitar, termasuk adanya hewan-hewan ciptaan Tuhan. Misalnya kita bisa belajar dari semut yang dalam keterbatasannya, bentuknya yang kecil, tetapi mereka dikatakan mempersiapkan diri di musim panas, mempersiapkan makanan, cadangan di musim panas, sehingga di musim dingin mereka tidak kelaparan, mereka tidak kebingungan. Di sisi lain kita juga belajar bagaimana hewan-hewan lain diciptakan Tuhan dengan segala kelengkapan dan keindahan, keagungan, kekuatannya, untuk manusia belajar bahwa itulah
manusia yang diciptakan Tuhan, itulah hewan yang diciptakan Tuhan. Ada banyak perbedaan, tetapi ketika kita bisa saling melihat, saling belajar, saling menghargai, kita tidak menjadi manusia yang sewenang-wenang, ya. Nah, saat ini kita belajar tentang manusia, Bapak Ibu. Masih di Kejadian pasal 1, kita melihat bersama-sama Kejadian pasal 1. Di sana kita mulai lagi dari ayat 21, Bapak Ibu. Kejadian pasal 1 ayat 21, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Kemudian ayat 24, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat semuanya itu baik. Sampai di sini kita melihat Bapak Ibu, Allah di hari yang keenam ini dia menciptakan binatang-binatang, ada ternak dan lain sebagainya. Tetapi Allah tidak berhenti hanya di sana. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka dikatakan tadi, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Firmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang keenam. Kita melihat di sini Bapak Ibu, bagaimana di hari yang keenam ini ada penciptaan binatang, namun juga ada penciptaan manusia. Dikatakan di ayat 26 tadi, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi kalau dari ayat ini kita melihat Bapak Ibu bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Banyak penafsiran, banyak pengertian tentang gambar dan rupa Allah, tapi salah satunya adalah diciptakan dengan sifat-sifat kealahan yang ada pada manusia. Ya, jadi ada sifat-sifat ilahi yang itu ada pada manusia, bisa mengasihi, bisa kemudian merasakan dan lain sebagainya. Selain itu kalau kita belajar juga manusia diberi akal budi, ya utamanya juga untuk dapat mengenal Tuhan secara pribadi. Selain itu kalau kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam tujuan penciptaan manusia ini salah satunya adalah manusia agar dia berkuasa. Ini yang menjadi tema kita juga ya. Di ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa
atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Berkuasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan menciptakan manusia agar mereka berkuasa. Atas ikan di laut, burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, kemudian kita lihat lagi di ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali Tuhan katakan, berkuasalah atas apa saja dikatakan di sini, ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala yang binatang yang merayap di bumi. Namun kemudian di ayat 29 kita melihat berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Kepada manusia dikatakan diberikan makanannya itu apa sejatinya? Segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang menjadi makananmu. Jadi pengertian berkuasa di sini Bapak Ibu Saudara sekalian ternyata bukan berkuasa bisa menghabiskan, mengeksploitasi, memakan, mengkonsumsi, tetapi justru kepada manusia diberikan konsumsi yaitu tumbuh-tumbuhan berbiji, pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji, ya ini yang menjadi makanan manusia. Maka kemudian seringkali manusia lupa ya kalau kita diberikan kuasa siapa yang sang pemberi kuasa itu. Itulah pribadi Tuhan sendiri. Ya kalau ada surat Bapak Ibu, surat kuasa namanya ya. Surat kuasa itu di mana orang diberikan kuasa untuk melakukan suatu tindakan. Ada yang menerima kuasa, ada yang memberikan kuasa. Ya, jadi biasanya surat kuasa yang bertanda tangan di bawah ini X dia memberikan kuasa kepada Y untuk melakukan bla 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 atas nama X. Nah, gitu. Jadi ada kuasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun sekali lagi seringkali manusia lupa siapa pemberi kuasa sehingga manusia bisa merasa sok kuasa. Manusia bisa merasa saya yang menguasai semuanya, termasuk bumi dan segala isinya. Akhirnya kita melihat timbul berbagai macam pembalakan liar, penebangan liar, ya, kemudian hewan-hewan dihabiskan untuk konsumtif, ada lagi hewan-hewan langka yang dikoleksi dengan mahal, ya, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Padahal kita lihat tadi, makanan manusia sejatinya hanya tumbuhan berbiji dan pohon-pohonan yang buahnya berbiji, ya, buah-buahan. Nah, kita seringkali lupa siapa pemberi kuasa itulah Tuhan sendiri. Nah, ini Bapak Ibu. Maka seringkali pengertian kita ketika manusia diberi kuasa untuk menaklukkan bumi, termasuk hewan-hewan, kita persepsinya seringkali untuk memakan, mengkonsumsi, mengeksploitasi. Padahal sejatinya bukan seperti itu. Tetapi kalau kita melihat kuasa itu untuk melindungi ternyata, untuk kemudian mengayomi, bahkan di pasal 2 untuk memberi nama kepada tiap-tiap binatang. Nah, ini Bapak Ibu, maka kita perlu kembali kepada firman Tuhan bahwa kita bukan diberi kuasa untuk mengeksploitasi alam, binatang, ya tumbuhan dan lain sebagainya, tetapi justru untuk merawat, melindungi. Dalam arti kalau orang punya kuasa atas keluarganya, misalnya, tentu bukan untuk dirusak, tetapi untuk dilindungi, Bapak Ibu. Maka disinilah kita diberi kuasa bukan untuk sewenang-wenang ya dalam kita menjalani hidup di dunia ini, di bumi ini. Kita diberi kuasa bukan untuk sewenang-wenang, bukan untuk mengeksploitasi ya perusahaan-perusahaan seringkali mereka curi-curi ya mengakali perizinan, tambang dan lain sebagainya untuk mengeksploitasi alam demi keuntungan sendiri. Dan ini kita melihat Bapak Ibu membuat satu kerusakan besar di bumi ini.
Nah, kemudian kuasa ini bukan untuk sewenang-wenang, ini masih berlaku juga sampai saat ini Bapak Ibu. Bukan untuk mengeksploitasi tetapi untuk melindungi, untuk menjadi satu pengayoman, perlindungan bagi alam sekitar, bagi kelestarian alam. Nah, maka di sinilah kita melihat bagaimana tujuan keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia, hendaknya kita juga aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dikembalikan lagi ya kepada citra Allah, ya kepada gambar dan rupa Allah. Untuk apa? Untuk kita berkuasa dalam arti melindungi, mengayomi, menjadi berkat bagi alam sekitar, bagi lingkungan. Dan kita perlu hikmat Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, kalau saya katakan, untuk melakukan itu semua. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus pun memberi kita kuasa, bukan sekedar untuk pelayanan, bukan sekedar untuk hal-hal yang berbau rohani, tetapi kuasa, otoritas, ya kemudian ada yang mengartikan sebagai sesuatu ledakan dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk kita bisa melindungi, menjadi pelindung, menjadi pengayom bagi orang-orang di sekitar kita, bahkan alam di sekitar kita. Nah, karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi kita mengerti firman Tuhan ini bukan untuk kita mengeksploitasi, menghabiskan, mengkonsumsi dengan tidak terukur, tetapi untuk kita menjadi berkat bagi alam, menjadi berkat bagi keseimbangan alam. Nah, karenanya Bapak Ibu, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi seperti yang dikatakan firman Tuhan, bukan untuk kita membabati dengan sewenang-wenang, tetapi untuk kita melindungi, menjadi satu sahabat dengan alam sekitar dan lain sebagainya. Memang ini tidak mudah, pekerjaan yang tidak mudah Bapak Ibu. Karena apa? Kita akan berhadapan dengan berbagai macam kepentingan orang-orang yang mau untungnya sendiri, tidak mau dirugikan. Ya, bahkan banyak sekali kerugian-kerugian kita melihat karena ada tanah-tanah adat yang diambil secara paksa, lahan-lahan yang diambil secara paksa dengan alasan pembangunan, dan lain sebagainya. Apa yang menjadi bagian gereja Tuhan di sini adalah untuk kita dikatakan tidak ikut dalam arus yang seperti itu, tetapi kita mau punya kuasa untuk apa? Menjadi sahabat alam, melindungi, dan kemudian menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kita. Ya, karenanya Bapak Ibu sekalian, kembali manusia diciptakan bukan untuk menghancurkan bumi, untuk memusnahkan hewan-hewan, tetapi untuk melindunginya dan untuk menjadi berkat. Ya, kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan berkat untuk kita sekalian dalam menjalani hari-hari kita di bumi ini. Sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Menolong kami menyadari panggilan kami, keberadaan kami sebagai ciptaan-Mu, untuk kami menjadi pelindung, pengayom, pecinta alam Tuhan, dalam arti kami tidak merusak, dalam arti kami tidak mengeksploitasi, bahkan hanya mencari keuntungan sendiri dari alam sekitar. Mampukan kami dengan hikmat yang daripada-Mu ya Roh Kudus, untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu, dalam apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau yang selalu mendengar dan melihat dan menolong. Terima kasih. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.